Selamat berjumpa kembali sahabat masakan Mama Betty Limbong. Semoga kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Di video kali ini aku akan membuat pastel isi sayuran yang kulitnya sangat renyah dan renyah tahan lama. Nah, apa aja bahan-bahannya, bagaimana cara membuatnya, dan apa tipsnya agar kulitnya renyah? Simak videonya sampai selesai. Pertama kita akan buat bahan isiannya dulu. Nah, di sini aku menggunakan kentang dan juga wortel masing-masing 300 gram. Untuk kentang dan wortelnya direbus sampai setengah matang. Kentang dan wortel ini aku udah rebus setengah matang. Bihun 2 keping. Untuk bihunnya aku rendam dengan air panas sebentar aja. Kemudian aku tiriskan dan cuci dengan air dingin biar tidak lembek. Bawang merah 8 siung, bawang putih 5 siung, 2 sendok makan gula putih, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk. Daun bawang dan daun seledri secukupnya, 4 butir telur rebus. Untuk cara membuatnya, pertama bawang merah dan bawang putihnya kita haluskan, bisa menggunakan chopper, bisa menggunakan blender atau ulekan. Tapi aku menggunakan alat ini alat untuk bawang putih, tapi untuk bawang merah juga bisa walaupun keras. Nah, bawang merah dan bawang putihnya udah halus. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Kalau minyaknya udah panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang udah dihaluskan, lalu tumis sampai kecoklatan sampai wangi. Nah, ini udah kecoklatan dan aroma wanginya udah kecium. Kita masukkan wortel dan juga kentang yang kita udah rebus setengah matang. Diaduk-aduk sebentar. Tambahkan sedikit air dan masak sampai airnya menyusut dan sampai kentang dan wortelnya benar-benar empuk. Kalau wortel dan kentangnya belum empuk, bisa ditambahkan air lagi sampai kentang dan wortelnya benar-benar empuk ya teman-teman. Nah, kentang dan wortelnya udah empuk, udah matang, kita masukkan bihun dan juga bumbu-bumbunya. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, jangan lupa sambil koreksi rasa. Nah, ini rasanya udah pas, aku tambahkan daun bawang dan daun seledri. Kemudian ini diaduk lagi dan dimasak lagi sampai daun bawang dan daun seledrinya benar-benar layu, agar isiannya tidak mudah basi. Udah tercampur rata, ini terakhir kita masukkan telur rebus yang udah dicincang kecil-kecil seperti ini. Diaduk lagi sampai tercampur rata dan dimasak lagi sebentar. Ini isiannya udah jadi dan aromanya sangat menggoda. Kita diamkan sampai dingin dan kita lanjut buat kulit pastelnya. Untuk bahan-bahannya di sini aku menggunakan 500 gram tepung terigu pro sedang, 60 gram tepung beras, 60 gram tepung maizena, 200 ml air, 160 gram margarin, 30 ml minyak, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk agar kulit pastelnya gurih. Pertama kita akan lelehkan margarinnya. Ini dilelehkan sampai benar-benar mendidih. Sambil margarinnya dilelehkan, campur tepung terigu dengan tepung beras, tepung maizena, dan juga kaldu bubuk dan garam. Aduk sampai tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya tuang margarin yang masih dalam keadaan panas. Ini masih panas ya. Tuang secara bertahap sambil diaduk menggunakan sendok garpu atau sumpit. Diaduk-aduk sambil margarinnya terus dituang. Kemudian tambahkan minyak. Diaduk lagi, diaduk-aduk terus sampai tercampur seperti ini. Nah, kalau udah dingin bisa diaduk menggunakan tangan. Diaur-aur seperti ini sampai adonannya membentuk butiran-butiran seperti pasir. Lakukan sampai semuanya tercampur dengan rata.
Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diuleni pelan-pelan aja, jangan terlalu ditekan. Untuk adonan pastel diuleni cukup sampai menggumpal aja, tidak sampai kalis, jadi beda dengan roti ya teman-teman. Jadi kalau sudah menggumpal, sudah menyatu semua adonannya, itu sudah cukup. Nah, untuk penggunaan airnya tergantung juga dengan merek tepung terigu yang kita gunakan atau tergantung dengan kelembapan tepung terigu. Ini aku udah pakai 200 ml dan kurang, jadi aku tambahkan lagi sedikit. Tuang secara perlahan ya teman-teman agar adonannya pas. Jadi tekstur adonannya jangan terlalu lembek dan jangan juga terlalu keras. Kalau adonannya udah menyatu, udah menggumpal seperti ini udah cukup. Selanjutnya adonannya akan aku bungkus dengan plastik. Dan ini kita istirahatkan kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, ini aku buka adonannya dan adonannya lebih lentur. Selanjutnya ini akan aku timbang masing-masing 40 gram. Tapi untuk besar kecilnya bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Nah, jangan lupa yang belum dikerjakan ditutup agar tidak kering. Adonan yang kita udah timbang masing-masing 40 gram tadi dibulat-bulatkan seperti ini. Kemudian bagian yang halus menghadap ke atas. Lalu ini kita gilas atau kita pipihkan sampai benar-benar tipis. Kalau udah tipis seperti ini, selanjutnya beri isian di bagian tengah. Ini diberi secukupnya aja. Lalu pinggirannya direkatkan seperti ini dengan cara ditekan-tekan. Nah, ini tipsnya agar panadanya kelihatan gemoy, jadi letakkan di meja, kemudian ditekan-tekan seperti ini. Nah, jadi kelihatan besar ya. Lalu dipilin pinggirannya, lipat, tekan, lakukan sampai semuanya selesai. Jadi ini dia, belum digoreng aja udah gembul. Ini aku kasih lagi contoh sekali lagi. Jadi kalau udah bulat, selanjutnya dipipihkan sampai kulitnya tipis. Lalu diberi isian. Ini aku pakai isiannya kurang lebih 2 sendok makan ya. Kemudian pinggirannya direkatkan, ditekan-tekan sampai merekat, lalu diletakkan di meja dan ditekan lagi. Terakhir kita pilin pinggirannya. Nah, hasilnya cantik banget. Ini udah jadi semua dan siap untuk digoreng. Selanjutnya panaskan minyak agak banyak. Kalau minyaknya udah panas, langsung kita masukkan pastelnya. Digoreng dengan api sedang sambil sesekali dibalik atau sambil dibolak-balik agar pastelnya matangnya merata dan juga tidak gosong. Nah, kalau udah kuning kecoklatan, sudah bisa diangkat. Nah, ini pastelnya udah jadi. Tampilannya sangat cantik dan juga gembul banget ya teman-teman. Kulit pastelnya renyah karena menggunakan tepung beras dan tepung maizena. Itu kuncinya ya teman-teman, dan juga renyahnya sangat tahan lama. Jadi sangat cocok untuk ide jualan. Nah, ini krenyes, benar-benar renyah. Dan soal rasanya benar-benar enak. Kulitnya juga ada rasa karena ditambahkan garam dan juga penyedap rasa. Pinggirannya ini renyah
benar-benar renyah dan rasanya benar-benar mantap. Sekian dulu videonya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.